Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vila Yunus Mardi, B1810 JJ 2027 dari kelas 1B. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan beberapa tugas individu saya dalam mata kuliah penyusunan bisnis. Langsung saja, untuk tugas yang pertama yaitu mengenai pemilihan alternatif bisnis. Untuk ide bisnisnya, saya punya 3 ide bisnis. Yang pertama yaitu usaha makanan minuman besar. Nah, sumber ide bisnis ini berasal dari faktor eksternal yang menciptakan suatu hal yang baru. Karena samosa pada umumnya hanya memiliki isian daging dan sayur. Oleh karena itu, saya menciptakan samosa yang tidak hanya memiliki isian daging dan sayur, tapi juga isian keju mozzarella, coklat dan variasi lainnya. Agar samosa terkesan modern dan dapat bersaing dengan makanan modern. Yang kedua yaitu usaha reseller food. Nah, sumber ide usaha ini berasal dari faktor eksternal bersama permasalahan yang sedang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Karena pada masa pandemi saat ini, masyarakat lebih memilih makanan yang tahan lama untuk mencukupi stok makanan. Kemudian yang ketiga yaitu usaha keripik tempe aneka rasa. Sumber ide bisnis ini berasal dari faktor eksternal juga, yaitu pemikiran untuk menciptakan hal baru untuk menciptakan produk keripik tempe dengan beraneka rasa seperti keju, balado, pedas, dan variasi lainnya. Untuk pemilihan alternatifnya saja, untuk pemilihan alternatif bisnisnya, saya menggunakan 8 kriteria, di mana dalam penilaian ini saya menggunakan skala 1, 2, dan 3, di mana 1 menggambarkan rendah, 2 menggambarkan sedang, dan 3 menggambarkan tinggi. Untuk kriteria yang pertama yaitu keuntungan yang akan diperoleh. Untuk kriteria ini saya memberikan bobot sebesar 16%. Mengenai keuntungan yang akan diperoleh, untuk usaha samosa saya memberikan nilai 3, karena proses pembuatan samosa ini cukup mudah dan dapat dijalankan dengan usaha skala rumahan, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Untuk usaha reseller produk saya memberikan nilai 2, karena dalam menjalankan usaha ini hanya perlu menjual produk yang telah disediakan oleh supplier saja, sehingga reseller tidak perlu pusing menentukan produk dengan food apa yang akan dijual. Untuk usaha yang ketiga yaitu keripik tempe, saya memberikan nilai 3, karena mudah dalam mengolah dan memproduksi tempe menjadi keripik tempe dan dapat dijalankan dengan skala usaha rumahan. Selanjutnya itu kriteria permintaan konsumen. Untuk kriteria ini saya memberikan bobot sebesar 14%. Untuk usaha samosa saya memberikan nilai 3 mengenai permintaan konsumen, karena permintaan konsumen terhadap makanan samosa pada saat ini tergolong tinggi karena rasanya yang enak dan harganya yang terjangkau bagi semua kalangan, sehingga kehadiran samosa ini banyak dicari oleh konsumen. Kemudian untuk usaha reseller frozen food saya memberikan nilai 7 juga, karena pada masa pandemi saat ini permintaan konsumen terhadap frozen food tergolong tinggi karena sesuai dengan berkembangnya gaya hidup yang serba praktis saat ini. Selanjutnya untuk usaha keripik tempe saya memberikan nilai 2, karena permintaan konsumen terhadap keripik tempe cukup tinggi karena keripik tempe ini merupakan cemilan yang banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu risiko yang mungkin terjadi. Untuk kriteria ini saya memberikan bobot sebesar 10%. Mengenai risiko yang mungkin terjadi ini, untuk usaha samosa saya memberikan nilai 2, karena isian atau kudapan samosa yang berasal dari daging dan sayuran tidak dapat bertahan lama, dan hanya bertahan beberapa jam saja, sehingga kudapan samosa ini dapat mudah basi dan mudah busuk. Untuk usaha reseller frozen food ini saya memberikan nilai 1, karena dalam menjalankan usaha ini sangat bergantung dengan adanya lemari kuningnya, gitu. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau lesu padan, maka akan mengakibatkan frozen food tidak akan bertahan lama dan mudah rusak. Selanjutnya untuk usaha keripik tempe saya memberikan nilai 2, karena harus berhati-hati dalam memilih bahan baku yang berkualitas. Jika tidak memilih tempe yang berkualitas, maka produk yang akan dihasilkan kurang memuaskan. Selanjutnya untuk kriteria yang keempat yaitu ketersediaan bahan baku dan bahan penawar. Untuk kriteria ini saya memberikan bobot sebesar 12%. Mengenai ketersediaan bahan baku dan bahan penawar ini, untuk usaha samosa saya memberikan nilai 3, karena ketersediaan bahan baku dan bahan penawar untuk pembuatan samosa ini boleh ditemukan dan selalu tersedia di pasar dan di supermarket. Selanjutnya untuk usaha reseller frozen food ini saya memberikan nilai 1, karena ketersediaan bahan baku dari usaha ini tergantung dari supplier. Untuk keripik tempe saya memberikan nilai 2, karena ketersediaan tempe sebagai bahan baku keripik tempe ini boleh didapatkan, begitu juga dengan bahan penawar. Selanjutnya untuk kriteria persaingan. Untuk kriteria persaingan ini saya memberikan bobot sebesar 10%. Untuk usaha samosa, mengenai persaingannya saya memberikan nilai 2,
karena pesaing yang menjual produk samosa masih tergolong sedikit. Kebanyakan pesaing dari samosa ini adalah makanan asing lainnya seperti crepes, makaroni, churros, dan makanan modern lainnya, sehingga dapat menggeser kepopuleran samosa. Untuk desain yang tertentu saya memberikan nilai 1 karena memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, apalagi pada masa pandemi saat ini. Selanjutnya untuk kritik tempe saya memberikan nilai 2 karena persaingan pasar cukup tinggi dan pesaing semakin inovatif. Selanjutnya untuk kriteria yang keenam yaitu pemasaran. Untuk kriteria ini saya memberikan bobot sebesar 12%. Mengenai pemasarannya, untuk usaha samosa saya memberikan nilai 3 karena kegiatan pemasaran samosa ini sangat mudah dilakukan. Bisa dilakukan dengan menawarkan langsung pada konsumen dan dapat dipasarkan dalam bentuk tertentu melalui media sosial dan marketplace. Selanjutnya untuk usaha riset bentuk saya memberikan nilai 3 karena produk lebih mudah dipasarkan melalui sosial media dan marketplace dan juga dapat dipasarkan langsung ke restoran dan tempat usaha kuliner lainnya. Sedangkan untuk kritik tempe saya juga memberikan nilai 3 karena produk kritik tempe ini dapat dipasarkan ke toko oleh-oleh, supermarket, dan juga dapat dijual melalui sosial media dan marketplace. Selanjutnya untuk kriteria yang ketiga yaitu mengenai biaya. Untuk kriteria ini saya memberikan bobot sebesar 12%. Mengenai biaya, untuk usaha samosa saya memberikan nilai 3 karena biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Karena dapat dilakukan dengan memanfaatkan peralatan rumah tangga seperti alat masak dan kulkas untuk meletakkan stok bahan baku dan samosa dalam bentuk paket. Untuk usaha restoran bentuk saya memberikan nilai 1 karena modal yang dikeluarkan lebih tinggi. Dalam jangka usaha ini modal yang diperlukan itu berupa modal peralatan seperti lemari pendingin sebagai tempat menyimpan berbagai produk bentuk dari supplier dalam jumlah banyak sebelum produk dibeli oleh konsumen. Untuk kritik tempe saya memberikan nilai 3 karena biaya yang dikeluarkan masih relatif murah dan usaha ini dapat dijalankan dalam skala kecil rumah tangga dan biaya bahan baku yang murah. Untuk kriteria yang terakhir yaitu prospek usaha di masa akan datang. Untuk kriteria ini saya juga memberikan bobot sebesar 14%. Mengenai prospek usaha di masa akan datang, untuk usaha samosa saya memberikan nilai 3 karena usaha ini cukup menunjukkan dan dapat bertahan dalam jangka panjang di pasaran. Dilihat dari peminatnya, makanan yang samosa ini semakin banyak dan tidak pula menurun. Namun harus diiringi dengan adanya inovasi agar bisa bersaing dengan makanan modern. Untuk usaha reseller bentuk saya memberikan nilai 3 karena usaha ini merupakan usaha yang dapat bertahan dalam jangka panjang karena kepraktisan menjadi salah satu alasan dari program ini semakin diminati. Ditambah lagi dengan semakin sibuknya konsumen untuk sekedar hanya berbelanja ke supermarket, maka solusi terbaik adalah konsumen dapat melakukan pembelian secara online. Untuk kritik tempe, saya memberikan nilai 3 karena usaha ini juga memiliki prospek yang cukup bagus dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Karena semakin berkembangnya zaman kebutuhan makanan yang bergizi pada masyarakat semakin meningkat, oleh karena itu masyarakat akan memilih cemilan yang bergizi dan juga menyehatkan seperti kritik tempe. Dan jadi untuk jumlah keseluruhan penilaian mengenai usaha samosa, total keseluruhan nilainya yaitu 22 dengan bobot 2,8. Untuk usaha reseller bentuk nilai yang diperoleh itu 15 dengan bobot 1,96 dan kritik tempe memperoleh nilai 20 dengan bobot 2,4. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, usaha yang dipilih untuk dijalankan adalah usaha makanan yang samosa. Karena dapat dilihat pada slide sebelumnya, berdasarkan penilaian menggunakan skala Likert, usaha samosa memiliki nilai yang berbeda tertinggi. Selanjutnya itu tugas kedua mengenai kajian kelayakan usaha pada usaha yang akan dikembangkan. Seperti yang telah dibahas di tugas sebelumnya, bahwa usaha yang terpilih untuk saya jalankan adalah usaha makanan samosa. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi usaha dari makanan yang samosa itu sendiri. Samosa merupakan makanan ciri khas Timur Tengah yang identik dengan menggunakan olahan daging sebagai isiannya dan diolah dengan cara digoreng yang umumnya dibentuk seperti kue pastel tapi dalam bentuk segitiga. Usaha makanan dengan samosa ini ingin mengembangkan suatu inovasi untuk memberikan cita rasa ke Timur Tengah namun berpadu dengan rasa yang modern seperti varian rasa coklat, rasa keju, keju mozzarella, dan varian rasa lainnya. Tujuan dari usaha ini adalah menjadikan samosa makanan yang berkesan modern dan mempunyai standar tersendiri yang dapat bersaing dengan makanan dengan modern lainnya. Selanjutnya mengenai penilaian aspek kebaikan usaha. Yang pertama itu mengenai aspek teknisnya. Di sini ada 3 indikator. Yang pertama itu mengenai pemilihan lokasinya. Lokasi yang dipilih untuk mendirikan usaha ini adalah lokasi yang berdekatan dengan daerah perumahan penduduk,
olah dan dekat dengan pasar sehingga mudah untuk mendapatkan bahan baku. Indikator yang kedua itu dilihat dari proses produksinya. Proses produksi pembuatan samosa ini cukup mudah, di mana dimulai dengan membeli bahan-bahan yang diperlukan, kemudian mengolah bahan-bahan yang ada sebagai isian samosa, kemudian kulit pentil diisi dengan isian yang telah disiapkan, kemudian dilipat dengan bentuk segitiga. Selanjutnya, samosa siap digoreng atau dapat disimpan di freezer sebagai produk. Indikator yang ketiga itu peralatan yang digunakan. Untuk proses pembuatannya, diperlukan beberapa peralatan yang meliputi seperti alat dapur yang terdiri dari kompor, wajan, pisau, spatula penggorengan, dan lain-lain. Kemudian untuk bahan penggorengannya, samosa menggunakan alat yang lebih modern yaitu deep fryer agar samosa dapat digoreng dalam waktu cepat dan dengan kematangan yang bagus. Selanjutnya itu peralatan freezer box untuk menyimpan samosa yang untuk frozen. Alat yang selanjutnya itu tablet kasir untuk membantu transaksi pembayaran dengan cepat. Aspek yang kedua yaitu aspek kelembagaan, organisasi, dan manajerial. Yang pertama yang saya bahas lebih dahulu itu aspek kelembagaannya. Aspek kelembagaan ini meliputi keterkaitan antara usaha dengan lembaga yang ada di wilayah tempat usaha didirikan. Untuk usaha makanan yang samosa ini, karena merupakan usaha di bidang kuliner, maka diperlukan adanya surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang diurus ke kantor dinas perindustrian dan perdagangan di wilayah tempat usaha didirikan. Selain itu juga diperlukan adanya sertifikat halal atas produk yang disarankan, sehingga produk dapat terjamin untuk dikonsumsi oleh konsumen. Aspek selanjutnya itu aspek organisasi. Usaha ini mempunyai struktur organisasi yang sederhana, yang terdiri dari pemilik usaha dan 3 orang tenaga kerja, yaitu 2 orang karyawan dan 1 administrator. Setiap tingkatan memiliki tanggung jawab dan wewenang. Yang pertama itu pemilik usaha bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan usaha. Yang kedua, karyawan bertugas untuk membuat samosa, mengantarkan pesanan, membersihkan area penjualan, menerima pembayaran ataupun memberikan uang kembali yang disebut dengan kasir, dan melakukan pengecekan terhadap bahan-bahan yang diperlukan. Untuk administrator bertugas untuk menerima pesanan online atau offline, mempromosikan usaha, mengecek barang yang sudah dikeluarkan, memeriksa barang masuk dan keluar, dan untuk memastikan sesuai pesanan. Aspek selanjutnya, kemudian aspek manajerial. Aspek manajerial ini berkaitan dengan keterampilan dan cara yang dibutuhkan untuk menjadi tenaga kerja dalam usaha ini. Hal utama yang menjadi pertimbangan dalam perekrutan tenaga kerja adalah bertanggung jawab, jujur, teliti, dan bisa diatur bekerja sama. Aspek yang kedua yaitu aspek sosial. Nah, ada pun beberapa dampak sosial yang ditimbulkan dari berdirinya usaha ini, di antaranya yaitu yang pertama, terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tersedianya produk makanan ringan atau cemilan yang saat ini sedang banyak dicari yang digemari oleh masyarakat. Yang ketiga itu menimbulkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat, karena saat ini lebih memilih makanan modern yang diadopsi dari negara lain, salah satunya adalah aspek yang keempat yaitu aspek komersial. Di sini saya bagi 3, yaitu yang pertama dalam usaha ini disediakan berbagai paket menu harga dari yang terhemat sampai tertinggi, di mana harga ini disesuaikan agar semua kalangan bisa membelinya. Paket menu ini terdiri atas 2. Yang pertama, samosa berisikan 10 pieces dengan rasa gurih pedas maupun tidak pedas dijual dengan harga Rp15.000. Dan untuk samosa yang berisikan 10 pieces dengan rasa manis dijual dengan harga Rp20.000. Selain itu, usaha ini ditujukan untuk semua kalangan. Yang pertama, untuk konsumen yang tidak memiliki rasa pedas, bisa dibuatkan samosa gurih yang tidak pedas atau rasa manis dengan isian coklat dan keju mozzarella. Kemudian untuk konsumen yang memiliki rasa pedas, bisa dibuatkan samosa gurih sesuai dengan tingkatan pedas yang diinginkan, mulai dari level 1 sampai level 5. Kemudian untuk kegiatan promosinya, usaha ini melakukan kegiatan promosi melalui media sosial, juga melakukan promosi langsung yang memberikan sampel atau contoh produk samosa kepada calon konsumen. Dan ketiga, melalui penyebaran brosur mengenai produk samosa kami kepada warga sekitar lokasi penjualan. Untuk aspek yang kelima itu aspek finansial. Yang pertama itu mengenai sumber modalnya. Sumber modal untuk menjalankan usaha ini berasal dari modal pribadi. Dan untuk investasi awal untuk menjalankan usaha ini meliputi biaya pembelian aset seperti yang telah terlihat di slide, yaitu meliputi pembelian alat dapur, deep fryer, etalase, cooler box, tablet kasir, meja dan kursi. Nah, total biaya untuk investasi awal usaha ini adalah sebesar Rp8.460.000. Selanjutnya itu biaya operasional ini terbagi 3. Biaya pembelian bahan baku, biaya kemasan, dan biaya operasi komersil.
Untuk biaya pembelian bahan baku dapat dilihat pada slide, terdiri dari beberapa item, dan total biaya pembelian bahan baku per bulannya berjumlah 7.345.000. Sedangkan untuk biaya kemasannya yang terdiri dari pembelian packaging berupa kotak pinball dan paper bag berjumlah Rp300.000. Dan untuk biaya operasi komersial terdiri dari biaya listrik dan internet, bensin, sewa bangunan, dan bagi 3 karyawan. Ini kita biaya Rp1.800.000. Jadi, total biaya operasional per bulan untuk usaha ini adalah sebesar Rp5.445.000. Kemudian untuk mengikut pendapatan keuntungan usahanya, dapat dilihat pada slide bahwa pendapatan usaha per bulannya menggunakan rumus jumlah porsi di kelas jual, dan untuk per bulannya pendapatan rata-rata ini adalah sebesar Rp13.500.000. Dan untuk keuntungan usahanya berdasarkan rumus laba, yaitu setelah pendapatan ukuran jenis operasional diperoleh keuntungan usaha sebesar Rp8.055.000. Selanjutnya itu mengenai payback periodnya, menggambarkan nama baik modal. Dapat dilihat pada slide bahwa payback period dari usaha ini adalah selama 1 bulan 2 hari. Jadi jangka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modal yang sudah dikeluarkan adalah selama 1 bulan 2 hari. Selanjutnya mengenai aspek ekonomi. Tingkat pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun ke tahun, sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi potensi prospek usaha makanan dengan Timur Tengah Samosir ini karena konsumen sebagai target pasar cukup besar. Kemudian keberadaan usaha ini dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat dan menjadi tenaga kerja dalam usaha ini. Selain itu, usaha ini meningkatkan perekonomian regional daerah tempat usaha ini didirikan, karena dengan adanya usaha ini dapat menambah peluang kerja bagi masyarakat setempat. Selanjutnya itu mengenai model bisnis kanvas dari usaha makanan minum kemasan ini. Yang pertama yaitu partnersnya dapat dilihat beberapa mitra dalam menjalankan usaha ini. Yang pertama itu lembaga pemerintah untuk memperoleh legalitas produk seperti sertifikasi halal dan lainnya. Kemudian penjual bahan baku yang diperlukan yang diperoleh dari pasar dan supermarket. Kemudian usaha ini juga bermitra dengan Gojek melalui layanan GoFood. Kemudian juga bermitra dengan reseller dan bermitra juga dengan penyedia kemasan packaging beserta marketplace. Kemudian untuk key activities-nya, aktivitas dari usaha makanan dengan Samosir ini yang pertama itu pembelian bahan baku, yang kedua memproduksi makanan dengan Samosir, dan yang ketiga itu menjual dan mempromosikan Samosir. Kemudian untuk key research-nya, yang pertama itu tempat usaha, yang kedua riset produk, yang ketiga peralatan yang digunakan seperti alat dapur, deep fryer, player box dan sebagainya. Kemudian handphone, laptop, internet untuk memasarkan produk melalui secara online, dan sumber daya manusia yaitu karyawan dan administrator. Kemudian mengenai value proposition-nya, yang pertama usaha ini mewujudkan adanya nilai mengembangkan suatu inovasi untuk memproduksi makanan yang sama dengan memberikan cita rasa khas Timur Tengah yang dipadukan dengan cita rasa modern seperti adanya rasa coklat, keju mozzarella, dan lain-lainnya. Kemudian usaha ini juga menghadirkan produk Samosir yang gurih dan nikmat dengan varian rasa pedas dan gurih. Pedas, gurih, dan manis. Kemudian usaha ini juga menjual produk dengan harga yang terjangkau dan halal. Untuk selanjutnya itu mengenai customer relationship-nya. Untuk menjaga hubungan dengan customer, usaha ini dapat dilakukan penjualan langsung di outlet usaha, kemudian juga menyediakan berbagai paket menu harga dari yang terhemat sampai yang tertinggi, dan memberikan sampel atau contoh produk kepada calon konsumen. Selanjutnya itu mengenai channel atau saluran untuk mempromosikan usaha ini. Yang pertama itu menggunakan media sosial berupa Instagram dan WhatsApp. Yang kedua dengan pembagian browser, dan yang ketiga itu melalui layanan delivery order dengan bermitra bersama Gojek melalui layanan tersebut. Kemudian mengenai customer segment-nya, yang pertama itu dari segi demografinya, yaitu yang pertama mahasiswa dan pelajar, ibu rumah tangga, dan masyarakat kalangan ekonomi menengah. Dari segi psikografisnya, yaitu konsumen yang gemar mengkonsumsi makanan kekinian dan modern yang diadopsi dari negara asing. Selanjutnya itu cost structure-nya berupa biaya-biaya yang dikeluarkan selama usaha ini berlangsung, yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya kemasan, packaging, kuota internet, dan biaya produksi. Kemudian dari revenue stream-nya hanya berasal dari penjualan produk makanan Samosir saja. Tugas selanjutnya itu mengenai rencana operasional dan pengorganisasian SDM usaha makanan.
Tugas selanjutnya itu mengenai rencana operasional pengorganisasian SDM usaha makanan dan besar. Nah, yang pertama yang saya bahas lebih dahulu yaitu mengenai rencana operasionalnya. Dalam rencana operasional ini terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan. Yang pertama itu desain produk dan kemasan. Untuk desain produk, seperti yang telah dijelaskan pada tugas sebelumnya, bahwa samsa ini merupakan makanan yang dibentuk dengan menggunakan olahan daging sebagai intinya dan diolah dengan cara digoreng yang umumnya dibentuk seperti kue pastel dan nanti dalam bentuk segitiga. Untuk desain kemasannya, produk makanan yang sama kan telah diproduksi akan dijual kepada konsumen dengan kemasan menggunakan simbol berupa kemasan kotak plastik dan paper bag. Kemudian untuk proses produksinya, makanan yang sama ini diproduksi setiap hari mulai dari pukul 7 hingga 6 sore. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan dapat dilihat pada slide, yaitu berupa daging cincang, bawang bombay, cabai hijau, bumbu gula dasar yang kering, coklat dan biji mozzarella, minyak goreng, garam, gula, dan kulit lumpia. Berikut adalah flowchart dari proses pembuatan samosa. Dalam flowchart ini digunakan tiga simbol. Yang pertama itu termometer yang menggambarkan awal dan akhir dari proses pembuatan samosa ini. Kemudian ada simbol proses yang menandakan proses operasional sedang terjadi, dan simbol yang terakhir yaitu simbol yang menandakan adanya output atau input dari proses pembuatan samosa ini. Langsung saja, untuk memulai pembuatan samosa ini, itu dimulai dengan persiapan bahan-bahan yang digunakan seperti daging cincang, bawang bombay, sayur, cabai hijau, bumbu gula dasar yang kering, coklat dan biji mozzarella, dan kulit lumpia. Proses yang pertama itu mencuci bahan-bahan yang digunakan untuk bikin samosa, yaitu daging cincang, bawang, cabai hijau, dan sayur, dan menghasilkan output berupa air bekas cucian. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu memotong bawang, sayur, dan cabai hijau serta coklat dan biji mozzarella sebagai isian samosa menjadi bagian-bagian yang kecil. Proses selanjutnya itu melakukan penumisan terhadap bahan-bahan untuk pembuatan ke isian bagian kecil. Selanjutnya, kulit lumpia diisi dengan tumisan yang telah disiapkan, dan untuk samosa dengan rasa manis dan gurih dapat diisi dengan coklat dan biji mozzarella. Selanjutnya proses penggorengan atau samosa dapat disimpan dalam bentuk tersebut. Sehingga setelah akhir dari proses ini adalah samosa yang telah digoreng siap disajikan. Selanjutnya mengenai lokasi usaha atau tempat usaha. Nah, lokasi usaha yang direncanakan menjadi usaha makanan yang sama ini adalah lokasi yang ramah dilalui orang agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha. Seperti lokasi yang berdekatan dengan daerah perumahan penduduk, sekolah, kan dekat dengan pasar sehingga mudah untuk mendapatkan bahan baku. Selanjutnya mengenai kegiatan pemasarannya, kegiatan pemasaran dilakukan mulai dari pukul 9 pagi hingga 9 malam, baik secara online maupun secara offline. Untuk kegiatan pemasaran produk samosa ini dapat dilakukan langsung pada untuk usaha. Selain itu, produk juga bisa dipesan melalui media sosial dan marketplace dan bentuk food. Kemudian kegiatan pemasaran ini juga dilakukan dengan mesra dengan layanan dari order seperti GoFood atau GrabFood. Selanjutnya peralatan yang digunakan. Di sini sebagian besar, secara garis besar, alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan samosa ini terdiri dari alat dapur seperti kompor, pisau, wajan, seperti lainnya. Kemudian ada deep fryer untuk menggoreng samosa dalam bentuk cepat dan tidak kematangan yang bagus. Dan cooler box untuk menyimpan produk samosa dalam bentuk frozen. Selanjutnya mengenai pengawasan. Untuk memastikan produk samosa yang dihasilkan berkualitas baik, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pembuatan ini menggunakan bahan-bahan yang fresh, menggunakan bahan-bahan yang higienis dan sehat, menggunakan bahan-bahan halal, dan menggunakan minyak terbaik dan sekali pakai. Untuk pengawasan yang dilakukan adalah melakukan pengecekan setiap hari terhadap kualitas maupun kuantitas dari bahan baku yang ada. Pengawasannya ini dilakukan langsung oleh pimpinan usaha dibantu oleh karyawan bagian produksi agar para konsumen dapat produk yang layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya mengenai pengorganisasian sumber daya manusia dalam usaha makanan dan makanan. Dapat dilihat pada slide struktur organisasi dari usaha ini. Yang pertama itu bentukan karyawan, administrator, dan akuntan. Pengorganisasian SDM dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama itu pemimpin atau pemilik usaha sekaligus menjadi pemilik usaha.
Pimpinan ini adalah bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan usaha. Adapun untuk specification dari soal pimpinan atau manajemen usaha itu harus memiliki dua pemimpin, percaya diri, berani menghadapi risiko, kreatif dan inovatif serta bertanggung jawab. Selanjutnya itu jabatan karyawan berjumlah 2 orang, di mana job description itu bertugas untuk membuat samsa, mengantarkan pesanan, membersihkan area penjualan, menerima pembayaran atau memberikan uang kembali untuk pembeli pasien, dan melakukan pengecekan terhadap bahan yang diperlukan. Job specification dari seorang karyawan, yang kali ini adalah bisa jadi bersama, sabar, jujur, ramah, konsentrasi dan teliti, tindakan disiplin serta bertanggung jawab. Untuk jabatan yang kedua itu seorang administrator berdiri 1 orang, di mana job description dari seorang administrator adalah bertugas untuk menerima pesanan online, mempromosikan usaha, barang yang sudah dikeluarkan, memeriksa barang masuk yang keluar, dan memastikan status aman. Untuk job specification dari administrator adalah harus kreatif, ketatan, jujur, teliti, rajin, dan bertanggung jawab. Untuk jabatan yang terakhir yaitu akuntan, yang dibutuhkan hanya 1 orang. Job description dari seorang akuntan yaitu bertugas untuk membuat laporan keuangan dan laporan keuangan perusahaan. Nah, job specification dari seorang akuntan ini adalah mengerti, membuat pembukuan, melakukan keuangan, teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, sekian informasi dari saya mengenai tugas